Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif. Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya mau mengawali dengan bacaan hamdalah, dan mungkin nanti beberapa bacaan ayat juga yang saya bacakan sebagian untuk tetap memastikan bahwa walaupun penampilannya tidak meyakinkan, begini-begini saya itu seorang Habib. Iya. Cuman saya ini Habib swasta. Jadi kalau Habib yang negeri itu pakai sorban, pakai jubah, fasih. Nah, kalau saya yang bagian swasta. Tadi saya bingung ketika kesini. Saya biasanya kemana-mana kalau ceramah pakai celana. Tapi karena ini ke pesantren, apa saya pakai sarung aja, tapi identitas saya tetap pakai celana, makanya akhirnya saya memilih untuk pakai celana sarung agar gak bingung. Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi kekasih Allah, dipuji oleh salah seorang karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, ibadah yang telah saya lakukan selama ini itu tidak ada apa-apanya dengan ibadah sehari yang kamu lakukan. Loh, kok bisa, katanya seorang yang bertanya ini, temannya ini. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, karena saya ini bagaimanapun adalah seorang jomblo yang tidak menikah, sedangkan kamu itu sudah menikah. Jadi ibadahnya orang yang sudah menikah itu sehari setara dengan ribuan hari orang yang belum menikah. Itu spesial ceramah untuk yang di belakang saya, bukan yang di depan. Orang biasanya ceramah ke yang di depan, ini yang di belakang. Nah, oke. Nah, kalau gini kelihatan Habib milenialnya nih. Jadi pernah ada di daerah Madura itu ada mic yang putus-putus, kemudian diganti sama MC-nya, dikasih mic yang pakai bluetooth, gak ada kabelnya. Terus kata kiainya, yang ada kabelnya aja putus-putus, apalagi gak ada kabelnya. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya saya ke Sumeneb, padahal nenek saya itu asli Sumeneb. Nenek saya itu asli Sumeneb, tapi saya baru pertama kali, dan saya pertama kali ke Sumeneb karena keberkahan Pondok Pesantren An-Nuqayyah Guluk-Guluk. Senang sekali karena gini. Ini sebagai pembuktian dari ayat Allah, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Cara mengusir kebatilan itu gampang saja. Kebatilan itu seperti kegelapan, nyatanya gak ada. Cara mengusirnya gampang, gak usah diusir. Nyalakan cahaya, maka kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya.
Jadi cara mengusir cewek-cewek yang joget di TikTok gak jelas itu, dan cara mengusir laki-laki yang alay di TikTok itu, tidak perlu dimarah-marahin, biar santri tetap terlihat moderat, tidak galak. Caranya dengan santri hadir di media sosial untuk menghadirkan cahaya berupa ceramah-ceramah agama. Jadi konsepnya jelas, idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kebatilan itu gak perlu diusir, tinggal kita menampakkan cahaya Islam, maka dengan sendirinya kegelapan kejahiliaan itu akan pergi dengan sendirinya. Makanya saya kan terlihat gak punya potongan untuk jadi wali kutub, Kiai. Saya ini gak punya potongan untuk jadi wali kutub, makanya saya memilih untuk jadi wali YouTube saja. Jadi wali itu satu akar kata dengan wilayah. Wali itu artinya orang yang memegang wilayah secara batin. Sunan Kudus memimpin Kudus secara batin. Kemudian para kanjeng sunan di daerahnya masing-masing memimpin secara batin daerah itu. Habib Idrus Al-Jufri memimpin secara batin kota Palu. Para habaib semua itu, kalau ada habaib atau kiai di suatu wilayah, biasanya dia pergi ke wilayah lain agar bisa memimpin wilayah itu secara batin. Kalau mau secara lahir namanya wali kota. Iya, wali kota wali kota A, B, C. Kalau memimpinnya secara batin disebutnya wali kutub, karena mereka memiliki wilayah. Nah, kalau pemimpin secara digital itu namanya wali YouTube. Artinya orang-orang yang menjaga YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya agar tetap dihiasi oleh cahaya-cahaya Allah dan Rasulnya. Jadi oh ya, oke. Ini memang benar-benar acara dangdut kalah sama ini. Mic-nya aja canggih. Kemudian yang kedua yang membuat saya senang ada di tengah-tengah para santri, dan lebih khusus dan lebih penting para santriwati, adalah karena undangan utama pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi ketika mahallul qiyam kiri, kenapa? Karena kanjeng Nabi datang ke tengah-tengah kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali itu diceritakan ada satu malaikat yang memimpin 70.000 malaikat, tapi sayapnya patah. Diceritakan kepada Jibril oleh malaikat yang sayapnya patah itu bahwa sayapnya patah karena ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad lewat dan dia tetap di singgasananya, tidak berdiri, maka dihukum oleh Allah dengan dipatahkan sayapnya karena dia tidak berdiri ketika Nabi Muhammad lewat. Karena itu kita diajarkan ketika Nabi Muhammad datang, meskipun secara batin dalam mahallul qiyam kita berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu maka insya Allah gulu-gulu Sumeneb, Madura, dan Indonesia bahkan secara umum akan baik-baik saja karena apa yang dilakukan kita pada malam hari ini. Karena kata Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum yang kaum itu
di tengah-tengahnya hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua menjadi mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak diciptakan segala sesuatu ini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an menjadi mulia karena kitabnya Nabi Muhammad. Innama yuridullahu liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Keluarganya Nabi Muhammad menjadi keluarga paling mulia karena dia adalah keluarganya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam menjadi umat termulia karena dia umatnya Nabi Muhammad. Semua menjadi mulia karena kalau menempel kepada Nabi Muhammad. Sendalnya Nabi Muhammad menjadi mulia. Makanya ada gambar sendal di atas kopiah kita, karena sendal itu pernah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Muhammad Mi'raj, dan menjadi mulia karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Karena dipakai oleh Nabi Muhammad, maka sendal itu pernah ketemu Allah. Karena Nabi ketika Mi'raj tidak disuruh membuka sendalnya, sedangkan Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tua diminta untuk melepaskan sendalnya. Menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Maka insya Allah hari ini kita menjadi mulia karena acara ini mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena itu senang lantaran Nabi Muhammad hadir kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, senang karena kita masih memegang tradisi yang sangat mulia tentang bagaimana seorang pemimpin. Arafah Nafsau Channel, media dakwah berbagai perspektif.